Salam pemirsa, salam ET News. Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami. Hari ini, kami akan sajikan berita tentang roket Long March 5B Yao 2 yang diluncurkan komunis Tiongkok pada 29 April lalu bermasalah. Roket 21 ton itu tidak terkendali dan kembali ke bumi, mungkin jatuh di daerah padat penduduk. Simak berita selengkapnya. Situs peluncuran luar angkasa Wenchang di Provinsi Hainan, Tiongkok pada Kamis lalu 29 April lalu meluncurkan roket Long March 5B Yao 2 yang membawa modul inti ruang Partai Komunis Tiongkok stasiun Tianhe. Namun para ahli internasional telah memperingatkan beberapa hari yang lalu bahwa roket 21 ton komunis Tiongkok yang tidak terkendali akan kembali ke bumi dan mungkin jatuh di daerah padat penduduk. Jonathan McDowell, astronom di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, sangat tidak puas dengan peluncuran Long March 5B Yao 2 PKC. Sebagai seorang fisikawan, saya suka mengukur sesuatu, kata Jonathan McDowell. Roket tersebut diperkirakan akan kembali ke atmosfer bumi tak terkendali dalam beberapa hari ke depan, dan beberapa puingnya mungkin jatuh di daerah berpenghuni yang sebenarnya bisa dihindari. McDowell menunjukkan bahwa komunis Tiongkok membiarkannya terjadi dan membiarkannya kembali. Roket Long March 5B Yao 2 menggunakan bagian inti dan 4 penguat samping untuk menempatkan modul inti stasiun luar angkasa Tianhe ke orbit rendah bumi. Tianhe terpisah dari bagian inti peluncur setelah 492 detik terbang dan memasuki orbit yang direncanakan. Bagian inti tetap berada di orbit dan jatuh ke bumi di luar kendali. Bagian inti roket akan menjadi salah satu puing ruang angkasa terbesar yang masuk kembali ke atmosfer bumi secara tak terkendali, kemungkinan menyebabkan beberapa kerusakan pada tanah. Ini bukan pertama kalinya administrasi luar angkasa nasional komunis Tiongkok jatuh di luar kendali. Pada tahun 2017, stasiun luar angkasa Tiancong 1 kembali tanpa kendali dan akhirnya mendarat di tengah Samudra Pasifik antara Australia dan Chili. Pada Mei 2020, roket Long March 5B masuk kembali ke atmosfer bumi secara kacau. Sebagian puing jatuh di pantai barat Afrika menghantam 2 desa di Côte d'Ivoire, menyebabkan kerusakan pada bisnis dan rumah. Belum ada yang bisa memastikan di mana peluncur Long March 5B Yao 2 dapat masuk kembali. Menurut Space News, ia mungkin jatuh ke laut, tetapi lintasannya yang tidak stabil menentukan bahwa ia mungkin juga jatuh ke daerah padat penduduk. Jalur jatuh termasuk New York, Madrid, sebagian Chili dan sebagian Selandia Baru. Kejadian bisa saja dihindari. Dalam keadaan normal, produsen roket akan memperhitungkan jatuhnya fragmen roket untuk memastikan hal ini tidak terjadi. Menurut McDowell, untuk mencegah roket jatuh di luar kendali, pendekatan standarnya adalah melakukan salah satu dari 2 hal, yakni membangun pendorong untuk bagian roket yang dapat dipandu setelah roket masuk kembali ke atmosfer bumi. Titik pendaratan di dalam air. Bagian roket memiliki sistem stabilisasi bawaan dan mesin yang dapat dihidupkan ulang yang dapat memperlambat bagian roket dan memutarnya 180 derajat untuk mendarat di laut. McDowell menunjukkan bahwa kendaraan peluncur Long March 5B Yao 2 Tiongkok sama sekali tidak mengadopsi kedua skema di atas saat dibuat. Oleh karena itu, ia hanya ditinggalkan di orbit dan dikembalikan secara tak terkendali dengan cara lama. Terjadi pada saat ini sangat tidak normal. McDowell menambahkan bahwa kecelakaan seperti itu kadang-kadang terjadi, tetapi seharusnya tidak sering terjadi. Jika komunis Tiongkok terus meluncurkan roket ini tanpa mengubah desain, itu masalah lain. Karena semakin banyak negara yang berfokus pada pengembangan industri kedirgantaraan, roket komunis Tiongkok seringkali lepas kendali dan dapat kembali ke atmosfer bumi secara merusak. Publik menyerukan aturan yang lebih ketat untuk mengatur pembuatan roket. Sekian berita ET News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.